Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallah, sadaqallah. Syukur alhamdulillah, detik ini, hari ini, waktu ini kita masih diberi tambah panjang umur yang barokah, tambah sehat walafiat, diberi kenikmatan yang luar biasa, keluarga yang tambah sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmatnya kepada kita semua yang menjadikan hidup kita tambah barokah. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan Nabi Agung, Nabiullah, Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah akhirat nanti. Kita melanjutkan pembahasan ngaji bareng, belajar bareng di sini, memotivasi diri bareng, melanjutkan bab episode yang ke-15. Di dalam episode yang ke-15 itu bagaimana keutamaan dan metode bersedekah secara rahasia. Di dalam kitab Durratun Nasihin tadi itu dibahas di episode 15. Sekarang kita lanjutkan. Di episode 15 itu kita sudah sampai pada cara-cara bersedekah yang ketiga. Metode bersedekah yang ketiga. Kita lanjutkan di episode 16 ini. Episode 16 ini cara atau metode yang ke-14. Ya. Dengan cara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan sedekah dengan wajah berseri-seri. Artinya kita memberikan suatu sedekah, sedekah jariah kepada orang lain, kepada siapapun. Kita harus memberikan wajah yang menyenangkan, wajah berseri-seri, bahwa kita ikhlas. Karena ikhlas di dalam hati ditunjukkan di dalam suatu fish atau wajah dengan wajah berseri-seri, wajah berbunga-bunga, bahwa kita senang kita bersedekah, bahwa kita ikhlas bersedekah dengan wajah menyenangkan, dengan wajah berseri-seri ketika kita memberikan. Itu metodenya yang keempat. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adalahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka menerima pahala itu dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya apa? Kita memberikan suatu sedekah. Cara metode yang keempat ini adalah dengan wajah berseri-seri, tidak dengan hati wajah yang bersedih hati. Takut kehilangan harta bendanya, takut kehilangan sedekah jariahnya. Jangan. Kita tampakkan wajah berseri-seri. Belajar, kita belajar, monggo. Kita tampakkan wajah berbunga-bunga, kita tampakkan tidak bersedih hati ketika kita memberikan atau sedekah pada orang lain. Di situ, okay? Dan tidak dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Sama yang di episode 15, bahwa kita tidak boleh menyebut-nyebut nominal, menyebut-nyebut suatu sedekah jariah kepada si penerima. Sampaian, kamu kalau tidak saya sedekahi sekian, kamu kalau tidak saya beri ini,
kamu tidak akan seperti ini. Itu tidak boleh. Intinya adalah niatkan karena Allah Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, sabaqa dirhamu ala mi'ati dirhamin. Satu dirham bisa mendahului, bisa mengalahkan 100.000 dirham. Maksud dari sini adalah satu dirham dari harta halal yang disedekahkan dengan wajah yang berseri-seri adalah lebih utama daripada 100.000 dirham yang diberikan dengan cara terpaksa dan hati yang jengkel. Artinya 1 rupiah ini, kalau kita dulu di zaman dulu itu namanya dirham. Kalau di Indonesia, di negara Bhinneka Tunggal Ika ini, negara yang tercinta ini, rupiah 1.000 rupiah, ya, sodako 1.000 rupiah itu lebih mulia, lebih baik, ya, lebih mulia, lebih baik daripada, lebih utama daripada 100 juta, daripada 1 juta, daripada 500.000. Kok bisa? Bisa. Karena Rasulullah telah bersabda, 1 dirham itu lebih utama dari 1.000 dirham, 100 dirham. Bagaimana caranya? 1 dirham diberikan, kita sedekahkan dengan kita menunjukkan wajah berseri-seri, kita menunjukkan hati yang ikhlas. Daripada 1.000 atau 100 dirham, kita terpaksa dengan hati yang jengkel kita sedekah, maka kita tidak akan mendapatkan suatu keutamaan bersedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100 rupiah lebih mulia, lebih utama dari 100 juta, dari 1.000 juta, dari 500.000, dari 1 juta. 1.000 rupiah kita berikan pada seorang dengan kita hati yang ikhlas, dengan kita berseri-seri, tidak merasa sakit hati, tidak merasa jengkel. Kita berikan 1.000 rupiah, ada ketenangan, ada keikhlasan, tidak bersedih hati, itu lebih utama daripada 500.000 dengan cara kita terpaksa dan kita memberikannya dengan cara jengkel. Itu artinya apa? Ayo monggo kita biasakan ketika kita memberikan suatu sedekah, entah berapa nominalnya, kepada seseorang, kepada yang membutuhkan, kepada apapun, kepada siapapun, kita belajar monggo dengan hati yang ikhlas, belajar dengan wajah yang berbunga-bunga, wajah yang berseri-seri, penuh kegembiraan memberikannya dan tidak bersedih hati. Monggo, itu adalah metode yang keempat, cara bersedekah. Metode yang kelima adalah innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Cara sedekah yang utama kelima dipilih tujuannya tepat atau orang yang patuh menerima sedekah. Seperti memberikan kepada seorang yang alim yang bertakwa, di mana sedekah tersebut akan digunakan untuk taat kepada Allah, atau bersedekah kepada orang fakir yang soleh. Karena Allah sudah berfirman tadi, sudah saya singgung, Bismillahirrahmanirrahim, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu kepada orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Jadi bersedekah yang kelima metode adalah kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang alim, orang-orang ulama yang benar-benar ulama di situ untuk dimanfaatkan, untuk ditasarufkan, bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bersedekah kepada fakir miskin yang soleh, pasti digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ala bisawab, kita lanjutkan episode yang ke-17 nantinya terkait metode dan cara bersedekah di dalam kitab Durratun Nasihin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.